Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan. Berjumpa kembali dengan kami di podcast Semesta Menghijau. Alhamdulillah pagi kali ini kita kedatangan tamu Pak Oik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tamu jauh dari Kadipaten ya. Ini bukan Kadipaten, ini Bukan, Bogor. Bogor. Oh, bukan. Nanti Salah. perkenalannya lebih jauh nanti. Oh iya, karena belum kenal ya. Belum kenal. Oke. Jadi ini beliau Bapak Kepala Sekolah SMK Rimba. Nanti perkenalan lebih jauh. Pas kebetulan ini lagi sedang praktek. Ya, ada acara kegiatan siswa Kegiatan ya, Betul, kegiatan kami ada siswa. Kegiatan praktikum bersama Bapak. Ya, Praktikum Ada bersama. bersama. Nanti perkenalan lebih jauh Bapak Kepsek. Tadi pas ketemu saya lagi jalan pagi langsung say hello gitu. Wah ini pas Ya. kebetulan nih. Nanti kita ajak ngobrol. Sobat Semesta Hijau dan Sobat Pelatihan, nanti kita akan banyak diskusi bagaimana SMK Rimba ya. SMK Rimba ini berkontribusi dalam pengembangan juga bidang kehutanan ya, mensupport SDM untuk level teknis dan mungkin juga di bidang kehutanan terkait dengan kegiatan-kegiatan di perusahaan, PNS atau mungkin juga di sektor yang lain ya, mungkin alumninya juga, dan mungkin nanti juga mekanisme itu kali Pak Eki ya. Ya. Pendaftaran. Tapi kali. sebelum ke sana SMK itu apa mungkin sebagian ya benar, Sobat SMK. Semesta belum tahu. Mungkin Ya. nanti lebih perkenalan Ya. dengan Pak Ribai ya. Mungkin nanti beliau lebih kenal lebih jauh. Mangga Pak Ribai. Ya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa, senang sekali nih bisa diundang gitu ya. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk Sobat Semesta Menghijau. Semesta Menghijau. Luar biasa, ini bukan hal kebetulan ya Mas Ya, Abid ya. ya. Pak Oik. Ya. Saya yakin ini sudah ditakdirkan kita bisa bertemu. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Jadi perkenalkan, saya Ribai. Jadi saya sebagai Kepala SMK Kehutanan Bakti Rimba. Jadi memang kami ini sekolah menengah kejuruan, Mas Abid, Pak Oik. Jadi Ya. kami ini sekolah menengah kejuruan yang memang menyiapkan tenaga teknis unggul di bidang kehutanan yang memang nantinya anak-anak ini terwujud sebagai rimbawan-rimbawan yang siap membangun hutan dan kehutanan. Gitu, ya. Jadi memang visi kami memang ketika mereka sudah lulus ini akan terbentuk rimbawan-rimbawan yang tentunya yang pertama itu bisa mampu memiliki jiwa wirausaha. Ya. Jadi termasuk wirausaha itu di sekolah kami itu menjadi standar kelulusan. Oh, ada Ya. standar Iya, kelulusannya wirausaha. wirausaha. Jadi memang mereka ini akan dikatakan lulus ketika sudah punya wirausaha. Perlu digali nih. Perlu digali. Ya, ya. Ini mungkin tempatnya SMK Rimba di mana nih? Nah, kami ini alamatnya berada di Desa Laladon, Laladon. Kecamatan Siomas, di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor ya. Kabupaten betul. Bogor. Nah, kemudian kami itu berkegiatan di sini untuk kegiatan praktikum kompetensi kehutanan. Sebelum lanjut, Ya. SMK ini berdiri tahun berapa? Kami berdiri di 2013. 2013. Jadi Itu waktu itu inisiatornya siapa? Jadi memang kami ini berdiri atas inisiasi dari Yayasan Pendidikan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Jadi beliau-beliau ini merupakan tokoh-tokoh di bidang kehutanan, Purna Bakti dari pusat diklat Kementerian Kehutanan, kemudian ada yang memang di BP2 SDM, termasuk salah satunya ada yang mantan kepala pusat diklat Kementerian LHK. Kemudian memiliki inisiatif untuk membangun SMK karena sebagai generasi penerus ujung tombak dari pengelolaan hutan. Jadi bagaimana caranya ada generasi penerus untuk membangun hutan. Itu Mas Ribai dulu bisa nyantol di situ gimana tuh waktu itu ceritanya? Nyantolnya karena sebetulnya nggak punya uang tadi. Cari kerjaan. Apa hubungannya? Cari kerjaan gitu ya. Jadi memang saat itu sedang pendidikan di Magister Sains di IPB. Tengok nggak punya uang Pak Oik. Waduh, nggak punya uang, nggak punya pekerjaan gitu kan. Tunggakan kontrakan juga banyak. Akhirnya ada tuh pelang SMK Kehutanan Bakti Rimba. Nah, boleh juga ini karena memang kita punya background di pendidikan di kehutanan, kemudian ada SMK Kehutanan, coba melamar. Itu memang betul-betul SMK itu baru dibangun 2013 itu karena tadi latar belakangnya ingin menyalurkan ilmu, dorongan ekonomi. Yang pertama ekonomi ya. Ekonomi itu betul ya. Modal sekolah. Akhirnya diterima dan kemudian sampai sekarang
sudah kita ada 12 angkatan poin. Oh iya. 12. Berarti Mas Ribai dari tahun pas 2013 terbentuk 2013 sudah angkatan langsung pertama. bergabung. Iya, betul. Oh, dari sejak berdirinya. Sejak Berdirinya, berdiri. betul, Pak. Kalau Iya. perkembangan ininya apa? Perkembangan siswanya dari awal berdiri sampai sekarang daya tampungnya bagaimana? Jadi begini, kalau memang kita ini ada kuota. Kuota Hmm. kita hanya satu angkatan itu 2 kelas. Dua Jadi kelas. memang kalau trennya sebetulnya landai. Jadi ada di mana posisi tren itu bagus ketika kita sedang gaung-gaungnya bagus-bagusnya KPH. Karena seluruh alumni itu diserap oleh KPH untuk menjadi tenaga teknis, untuk menjadi bakti rimbawan Ya, saat ya, itu. Tapi memang akhirnya pada saat COVID-19 memang perekonomian sedang tidak baik-baik Turun, saja, ya. turun. Seluruh SMK di Kota Bogor itu mengalami tren penurunan, Termasuk SMK Kehutanan. Bakti Rimba. Jadi Dua kelas itu ada 60 atau 80? kalau 2 kelas kita maksimal di 60. 60. Memang Iya. ini ya karena tadi dibatasi ruang kelas ya. Betul. iya. Kita Sebenarnya kalau ruang kelasnya memadai bisa nampung Bisa jumlah saja. lebih banyak betul, ya. betul. Nah ini Mas Ribai, itu kan SMK Kehutanan Rimba ya. Tadi awal berdiri sudah. Visi misi tadi apa lebih lengkapnya menciptakan unggul. Jadi visi kita memang mencetak alumni untuk kemudian menjadi tenaga teknis kehutanan, ya tentunya yang berakhlak, disiplin sebagai rohnya rimbawan, kemudian termasuk mereka ini termasuk unggul dalam prestasi dan teknologi. Nah ini memang visinya seperti itu sehingga pada saat lulus kita ingin betul-betul mendapatkan seorang rimbawan yang tangguh begitu. Nah waktu ini promosi kan tentunya butuh effort yang tinggi ya untuk Betul, promosi itu ya. Nah saya sampai sekarang tuh untuk promosi-promosi yang dijalankan melalui apa itu? Jadi kalau promosi kami di Kota Bogor itu online dan offline. Online. Karena generasi Gen Z ini sekarang kan kalau konvensional offline begitu kurang tertarik ya. Jadi kita memang membangun media sosial, kita kuatkan di media sosial ada channel YouTube, kemudian Instagram, Facebook, termasuk TikTok dan website itu kita kuatkan di segala lini media sosial, termasuk yang konvensional yang memang pemasangan banner, spanduk, brosur, flyering itu masih tetap kita lakukan. Masuk ke SMP juga ya? Betul, kita masuk ke SMP presentasi Pak Wik. Jadi kita presentasi masuk jahit. Jadi kita menyampaikan bagaimana SMK Kehutanan, peluang kerjanya seperti apa dan bagaimana aktivitasnya. Menarik Pak ya. Ya, mungkin juga perlu diulas juga ini. Kalau dari perkembangan kan selama berdirinya kemudian COVID. Nah, lulusannya itu setelah booming KPH selesai, mungkin selesai menurun mungkin ya. Menurun. Nah, daya tampungnya kemana untuk lulusannya ini? Nah, sebetulnya SMK Kehutanan bahkan di seluruh Indonesia saya berkeyakinan termasuk salah satunya Bakti Rimba ini daya tampungnya itu surplus, Pak. Surplus. Jadi, surplus karena bahkan kekurangan ya. Betul, karena kita permintaan perusahaan itu jauh dibandingkan jumlah lulusan. Anggap saja kita sekarang ini tahun ini kita sudah bekerja sama dengan PT Flora Nuansa Hijau. Permintaan dari perusahaan itu 200, Pak. 200 per tahun. Sedangkan kita lulusannya hanya 50. Ya berkisar antara 50. Sehingga apa yang kita luluskan asalkan anaknya mau bekerja, kemudian kualifikasi terpenuhi oleh perusahaan, insya Allah akan kerja. Jadi nggak ada alasan buat Gen Z itu dia susah cari kerja ya. Betul. Kalau berada pada tempat yang memang surplus ya, dan kita tahu seperti Bapak katakan tadi SMK Kehutanan itu lulusannya sedikit, daya tampung kerjanya itu baru satu perusahaan ya Pak. Baru satu perusahaan. Hanya saja mungkin ini Pak Wik, kan kalau kehutanan ini kan di luar Jawa. Ya, mungkin kendalanya itu dari anaknya. Kalau nggak dari anaknya orang tuanya nggak mau melepas ya, bener. Melepas itu ya lulusan anak SMA gitu ya. Langsung di luar Jawa. Pulau, Kalau itu pengalaman gitu gimana? Sering dijumpai juga? Itu bukan sering tapi hampir selalu. Jadi, memang kalau di Bogor tantangannya begitu. Jadi ketika surplus penerimaan lulusan itu tidak menjamin anak itu akan kerja semua, Pak. Karena memang ada alumni-alumni yang memang bukan tidak siap sebetulnya, tapi lebih memilih dulu untuk bekerja di wilayah Bogor. Sedangkan wilayah Bogor ini kan terbatas untuk permintaan. Memang ada konsultan yang memang bekerjanya kan temporal ya, tidak selalu ada gitu. Tapi ya itu ketika mereka dihadapkan pada tantangan mereka harus merantau ke Kalimantan, ya itu tadi
kadang ibunya mengizinkan anaknya Anaknya nggak mau. dan sebaliknya kalau Iya. anaknya mau Orang orang tuanya tuanya nggak mau. Ini kayak orang bilang kayak busur dengan panah gitu. Iya, Panahnya mau meluncur, busurnya nggak ngizinin, Iya, betul. nggak keluar juga Nah, gitu. kan selain tadi sempat ngobrol juga dengan Bu siapa? Ibu guru ya. Wah, Bu Ya. Meti. Selain apa namanya dari lulusan itu keserap di sektor kehutanan ada juga di tempat lain Mas ya? Iya, banyak. Jadi memang anak-anak ini kan selain di dunia kehutanan juga kita membangun mereka di wirausaha. Salah satunya mungkin foodpreneur, kemudian sociopreneur, ya banyak. Foodpreneur ya. Iya, foodpreneur. Jadi mereka ini juga membangun usaha untuk kuliner. Ya misalnya kue, kemudian berbagai macam minuman gitu ya. Termasuk banyak juga yang diterima sebagai barista. Memang agak nyebrang apa namanya keilmuannya, tapi Iya. bagi kami mereka punya daya suai, oke lah. Ya. Dibandingkan menambah angka pengangguran SMK. Ya, betul, betul. Ya. Jadi alhamdulillah mereka punya daya suai, kemudian perusahaan juga atau apa namanya toko juga menerima ya kita salurkan. Mungkin kalau dari sisi kompetensi, kenapa mereka bisa nyebrang ya? Apakah di sekolahnya dan di tempat kerja yang memang di luar kehutanan itu nilai Lebih plus menarik. apa yang diperolehnya? Ya memang kalau nilai plus dari sikap ya, dari karakter. Oh, dari sikap, Jadi karakter. memang roh dari SMK Kehutanan seluruh Indonesia, salah satu yang juga Bakti Rimba ini disiplin. Oh, Ya. Saya yakin kalau seluruh instansi atau perusahaan swasta, dunia usaha, dunia industri pasti memegangnya disiplin ya Pak ya. Iya, Iya, betul. Anak pintar, kompetensinya bagus, kalau nggak disiplin kan Betul. tidak akan Yang pertama dicapai. ditekankan biasanya attitude-nya. Iya, itu Ya, benar. Salah mandiri satunya juga ya. disiplin. Kan kemandirian ya kalau Kemandirian, orang betul. kehutanan, maksudnya Betul, orang betul. dilepas di hutan. Iya. Tapi dengan tidak menutup kemungkinan beberapa siswa juga untuk melanjutkan, gitu Iya. Pak ya? Betul, jadi memang kalau kami memang ada jalur raport, jalur di mana Hmm. mereka bisa diterima dengan mengumpulkan raport, seleksi PMDK raport, ya? PMDK betul. Jadi Hmm. memang ya setiap tahunnya selalu ada, ya minimal bisa 1 sampai kemudian 5 orang, sampai 7 orang pernah juga. Tapi selain di negeri, kami juga ada kerjasama, salah satunya ada di perguruan tinggi di Universitas Kuningan. Universitas Kuningan itu sudah menjamin beasiswa full, termasuk dikasih asrama Pak. Uang in the cost gitu. Ya, 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 ya. Universitas Kuningan. Kuningan. Itu juga baru ya kita dengar. Iya. Ya artinya jurusannya nanti di sana. Fakultasnya kehutanan dan lingkungan. Oh, Ada. menarik gitu. Ini Bikin Jadi baru. nggak rugi juga kalau Iya. nyekolahin di SMK Rimba ya. Iya, Karena artinya membangun sudah ada kerjasama. penyaluran. Iya. Sudah linear. Nah, apalagi kalau di Bogor kalau nggak mau merantau ada di Universitas Nusa Bangsa. Iya, Oh, betul. iya. Itu ada kerjasama juga. Ada kerjasama juga. Tapi syaratnya untuk misalnya yang tadi dikasih asrama sama sudah dikasih uang saku di Universitas Kuningan itu berapa orang kuotanya? Alhamdulillah kuotanya 20, yang daftar 0. Jadi ini Iya, menarik. iya, Jadi iya. sobat Semesta Semesta menghijau. Tentang hijau ini bisa jadi corong suara kita bahwa memang ini banyak peluang-peluang yang belum dimanfaatkan. Iya, 20 iya, iya. kuota 20 itu untuk Bakti Rimba itu banyak kan Pak? Banyak. Tapi banyak, rupanya Mas Habib nggak ada yang ngedaftar itu. Sayang sekali. Kenapa? Alasannya kenapa? Ya, kalau Kalau- kita gali sebetulnya lagi-lagi belum mau merantau. Ya. Iya. Oke. Apalagi sekolah ya. Ini kan Kalau- bukan iya, kerja. betul. Kalau kerja mungkin masih pertimbangan dapat duit. Duit. Ini sekolah. Tapi secara demografi siswa-siswanya rata-rata dari Bogor dan sekitarnya atau ada yang dari luar kota Bogor? Iya betul, kalau persentase kita di atas 90% memang dari Bogor. Bogor. Kecamatan Ciumas bahkan. Ciumas. Tidak jauh-jauh itu. Iya. Karena orang lebih mengenal. Iya. Mudah-mudahan melalui ini Ya, lebih luas lebih lagi. banyak Saya lagi yakin. orang mengenal. Mudah-mudahan dari apa Obrolan. obrolan kita ini mudah-mudahan di-share sama alumninya, di-share sama siswa yang Siswa, ada ya, betul. supaya lebih dikenal lagi. Lebih Betul, dikenal betul, lagi. betul. Nah ini Pak, saya tertarik tadi. Artinya di luar sektor kehutanan kan tadi ada yang ke barista, buatan kue. Nah dari sisi kurikulum sendiri itu dibolehkan nggak sih? Maksudnya, itu Ada apa maksudnya pilihan. soft skill gitu atau pilihan itu? Jadi memang ada di kurikulum Merdeka kami itu ada di mana kita harus mengembangkan kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini kita memberikan kebebasan untuk minat anak di bidang apa. Misal dia minatnya di bidang budidaya lele. Ya kita sebagai sekolah memberikan fasilitasi untuk kemudian mencari petani budidaya lele. Oh iya. Karena insya Allah kalau di Bogor banyak. Kemarin juga ada yang berminat di bagian bonsai.
Oh, bonsai. Boleh kita buat, tapi memang tidak banyak, tapi Iya. tidak apa-apa, itu kan bagian dari minat mereka. Ya, ya, Ketika lulus belum siap merantau, mereka sudah pernah punya belajar, bekal. punya bekal dan punya proyek itu sehingga bisa dilanjutkan. Ya, ya, ya. Gitu. Pak Oik, Ya. menarik nih. Ini zaman sekarang kan by digital. Ya. Bisa masuk juga tuh multimedia. Ya. Ya. Gimana perkembangannya di sana Pak untuk Multimedia. digitalisasi misalnya pemasaran, wirausahanya? Ya, jadi Sudah memang masuk kurikulum? sudah masuk karena memang kita ini ketika berwirausaha, mereka itu tidak boleh memasarkan produk hanya dalam bentuk konvensional ya, ke Konvensional. pasar kemudian ketemu face to face, tapi kita juga mewajibkan mereka untuk membangun atau membuat akun online shop. Misalnya ya menarik. akun Orange gitu kan. Ya, ya, ya. Ini mereka membangun, Iya. kemudian produk-produk mereka itu dipasarkan secara online sehingga bisa tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ya, mantap ya. Mantap Udah bisa sampai memproduksi sendiri, memasarkan Iya, ya. Iya. Kita Ya. bisa sharing juga nanti Pak Oik. Ya. Boleh. Multimedia. Ya, boleh. Biar ilmunya juga Ya. ngalir gitu. Berkembang. Nah, Ya. tadi ya kan itu sudah artinya ada di kurikulum itu ada tambahan yang apa artinya dibekali juga gitu ya. Betul. Nah, untuk kelulusannya ada juga yang keterima jadi CPNS atau mungkin dari polisi atau tentara ada juga Mas? Ini menarik ini. Jadi memang alhamdulillah karena kita kan SMK Kehutanan ini menuntut fisik juga. Setiap hari itu push up, Pembinaan fisik ya. Pembinaan fisik fisik, karena memang seorang rimbawan itu kan juga Harus kuat ya. nggak boleh lemah ya Pak, Iya. harus kuat tangguh. Jadi alhamdulillah karena fisiknya terbangun, ini kita juga banyak alumni-alumni yang diterima di sebagai Brimob, di Polri, Di Polri kemudian ya. di TNI tahun TNI. lalu dapat, sekarang ditugaskan di IKN. Hmm. Kemudian sebagai Polhut juga ada, Polhut. bahkan perempuan. Jadi alhamdulillah masuknya anak-anak ini kemudian dikuatkan fisiknya, disiplinnya, mereka sudah terbiasa dan diterima di kepolisian, Iya, di iya, tentara gitu ya. Jadi pembinaan fisik, intelektualnya ya, Iya. termasuk kompetensi di dalamnya Iya. ya. Termasuk Termasuk tadi itu skill-skill tadi Yang itu. plusnya Iya, itu plusnya itu, kewirausahaan iya. gitu ya. Betul. Sobat Semesta Meja dan Sobat Pelatihan nih SMK Rimba ya mungkin belum banyak orang tahu ya. Ya. Mudah-mudahan nanti ini bisa semakin tahu dan Amin. apa kelebihannya tadi ya. Nah, Mas Ribai, tadi kan dibatasi 2 kelas ya, Betul. 60. Biasanya mereka kuat tahan sampai lulus atau ada yang ini? Iya, kalau di SMK Kehutanan memang berbeda ya, passionnya itu berbeda dengan SMK di Kota Bogor. Jadi memang tetap ada seleksi alam, Mas Abid. Ada saja seleksi alam di mana posisi mereka ya salah milih jurusan atau mungkin paksaan orang tua. Iya, Tapi iya. kan itu bagian dari minat mereka. Kita nggak ingin anak-anak itu terpaksa, kemudian menahan 3 tahun Betul. dengan pendidikan yang cukup menantang gitu ya. Iya. Sehingga mereka akhirnya tidak bisa nyaman gitu. Iya, Sehingga iya, ada iya. seleksi Ada alam ya. itu ada, tapi tidak banyak karena memang biasanya ketika dia memilih kehutanan itu selalu sudah ada passion mereka. Oke, saya siap di lapangan karena 70% termasuk hari ini anak-anak itu di lapangan terus. Tidurnya itu bukan di tenda atau di mes yang ber-AC, tapi di bivak. Bivak ya? Bivak. Ya, itu menariknya. Menariknya Memang di situ. tantangannya ya harus menyatu dengan alam. Menyatu dengan alam. Dan itu kebutuhan Seorang rimbawan. Seorang rimbawan Betul, dan betul. sektor usaha membutuhkan itu. Ya. Tadi ya disiplin, tanggung jawab, kemandirian itu dari situ sudah dibekali. Nah, ini itu kan tadi ya kegiatan. Nah, praktik-praktik ini kan sudah keluar tuh. Betul. Itu sebenarnya sudah punya bekal juga ya, jauh dari orang tua ya. Ya. Di kelas berapa itu keluar praktek? Iya, jadi memang akumulasi praktek kita harus 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Oh, kurikulum. akumulasi ya? Akumulasi. Jadi nggak terus gitu ya? Iya, dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 kita minimal 6 bulan. 6 bulan. Nah, di kelas 1 nanti kita akan siapkan mereka itu PKL. Minimal 2 bulan, 1 bulan di lapangan, 1 bulan pra dan pasca. Jadi 1 bulan mereka itu salah satunya lokasi PKL kita itu ada di Syami Biotrop, Kebun Raya Bogor, termasuk di Persemaian Modern Rumpin. Nah, ini anak-anak memang PKL di lapangan, menyesuaikan etos kerja di instansi, belajar apa yang ada di lapangan sehingga teori-teori atau praktek yang ada di sekolah itu bisa mereka kuatkan di lapangan. Ada pengayaannya Ada ya. pengayaannya. Ya. Nah, kelas 2 atau kelas 11 mereka akan kita orientasikan berangkat merantau, Pak. Mempersiapkan mental mereka untuk siap bekerja di luar Pulau Jawa. Nah, mereka PKL ini kemarin alhamdulillah PKL di Surya Hutani Jaya, PKL di Kalimantan, di Sumatera, dan itu minimal di lapangan 2 bulan. 2 bulan. Jadi
setelah di lapangan juga mereka harus sidang dan itu akumulasinya 6 bulan. Kelas 3 ini mereka diberikan pilihan untuk magang. Nah, magang ini pilihan, tidak wajib. Ketika mereka libur sekolah, mereka bisa magang di beberapa perusahaan wilayah Bogor atau luar Bogor yang memang itu sesuai dengan passion-nya. Biasanya di tempat ekowisata, sebagai pemandu wisata itu mereka kuatkan di situ. Itu biasanya gitu sudah membangun kerjasama atau mereka nanti cari tempat ini? Oh enggak, kalau kita memang ketika menempatkan siswa di PKL, dari sekolah sudah memberikan fasilitas. Walaupun memang belum ada MOU atau kerjasama Tapi sebagai penyambung itu nggak lepas gitu ya? Tidak boleh lepas, supaya nanti apa yang mereka tuju itu linear dengan keilmuan kita. Gitu. Jadi memang, contoh misalnya kita di PT Sinar Mas Forestry ya, kita belum kerjasama, tapi kita surat permohonan itu dari sekolah. Nah, kemudian kita antar sampai lokasi, kemudian kita sampaikan kompetensi mereka dan mereka running untuk 2 bulan di lokasi. Kalau dari ini SDM-nya untuk di sekolah ini guru berapa orang? Oh ya, oke. Jadi memang kalau guru alhamdulillah, jadi kalau guru kita ada 24. 24. Jadi 24 termasuk dewan guru yang mengajar di kehutanan itu juga alhamdulillah kita berdekatan dengan IPB. Sehingga sumber daya manusia untuk menjadi dewan guru itu tidak sulit. Betul. Jadi memang alhamdulillah dari IPB ada, dari Makassar ada, termasuk dari UNB ada. Jadi memang mereka ini bahkan kita juga banyak juga guru-guru yang lulusan Magister Science di IPB. Jadi alhamdulillah SDM-nya kuat lah. Kuat sekali. Kalau dari 24 itu termasuk manajemennya ya? Oh bukan, itu hanya Guru. Oh, kalau manajemennya ada lagi, tenaga kependidikan ada lagi. Oh, Tapi jadi beberapa guru juga sebagai manajemen. manajemen. Totalnya berapa kalau ini? Totalnya bisa di angka 35. 35. Betul. Banyak ya. Banyak lumayan. Nah, sekarang Pak Abid dengan Pak Ibay ya. Ini kalau di pendidikan itu kan yang paling penting mungkin pembiayaan kalau sebagai orang tuanya. Jadi ini hitung-hitungannya gimana gitu. Biaya pendaftarannya sampai hari-harinya, kemudian sampai lulus itu PKL-nya apa dibiayai atau termasuk di pembiayaan sekolah yang sudah silakan. Ya. Oke, kalau untuk pembiayaan memang kami ini kan statusnya swasta. Jadi memang bisa dikatakan darahnya itu dari orang tua. Walaupun memang alhamdulillah pemerintah kita memberikan bantuan operasional sekolah. Bos ya Mas? Bos ya. Termasuk dari provinsi itu namanya ada bantuan pendidikan menengah universal. BPMU. Jadi kita juga diberikan akses itu, diberikan biaya itu. Hanya memang ketika kita ingin menguatkan kurikulum dan pembelajaran, biaya itu tidak tambahan. Harus tetap ada supporting dari orang tua. Nah, memang kalau kami SPP itu 300.000 per bulan. Terjangkau ya? Ya sekarang kalau di sini TK aja sangat mahal. Biaya masuk kalau kami memang kalau untuk booking pendaftaran itu 500.000 sudah cukup. Tapi kalau totalnya dengan seragam kita 5.500.000. 5.500.000. Itu termasuk uang pembangunan? Atau? Betul, sudah uang pembangunan, sudah ada seragam 3 piece. Itu sudah masuk. 5.500.000 dengan 300 per bulan. bulan. Kemudian tiap tahun juga ada pendaftaran ulang. Tiap tahun ada pendaftaran ulang untuk membayar tahun berikutnya. Misalnya berarti SPP 1 bulan, kemudian ada biaya praktikum itu 1 tahun 500.000. 500.000. Kemudian kalau terkait dengan praktek lapang, PKL pembiayaannya? Kalau PKL memang kami ada pembiayaan 500.000 1 kali PKL. Satu kali PKL. Terus bagaimana dengan pembiayaan mereka pada saat mereka di lokasi? Jadi memang kita kejar kalau di luar Pulau Jawa kita kejar perusahaan-perusahaan yang memberikan fasilitas mes dan makan. Jadi nyari yang di sekolah mengupayakan supaya anak-anak ini tidak terlalu terbebani. Paling transport aja ya. Transportasi. Bahkan transportasi walaupun tidak semua perusahaan, ada juga perusahaan yang menanggung benar. tiket pesawat. Tapi sebagian besar perusahaan itu ketika menerima anak-anak kita PKL minimal mereka menanggung makan sama tempat tinggal ya. Sangat kejangkau ya. Terjangkau. Kalau anak-anak STK SD aja sudah sudah lebih dari itu. SMP aja 1 juta. Dan ini mungkin sebagai gambaran. Kalau memang ada ini nanti kita share juga websitenya boleh. Jadi setiap yang nanti untuk
sobat semester menghijau kalau yang ada yang mau lebih jauh detail. Lebih jauh detail. Website-nya di deskripsi nanti kita termasuk itu cantumkan ya pendaftaran Ya. kan mungkin ada link pendaftarannya. Ya. Betul. Nah ini Mas Ribai, tadi kita sudah banyak hal itu ya. Nah untuk manajemen tadi ya kaitan dengan perizinan itu maksudnya di Diknas atau ada ini juga Kementerian Kehutanan? Oh iya, jadi kalau misalnya untuk perizinan di SMK Kehutanan Bakti Rimba, yang pertama kita izinnya di Kementerian Pendidikan. Sekarang Kementerian Pendidikan Dasar dan dan Menengah. ya. Nah, kalau kami memang setelah itu di bawahnya kami di bawah provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Nah, kemudian kita berizin situ. Nah, kemudian kalau untuk dibina oleh Kementerian Kehutanan, ini kita punya MOU antara Kemendikbud dengan Kementerian LHK. Sehingga secara otomatis SMK Kehutanan seluruh Indonesia ini yang terdaftar di Kemendikbud dan Kemenhub di bawah binaan Pusat Diklat Kementerian LHK. Pembinaannya di bawah Pusdiklat. Misalnya ada penguatan SDM guru, kemudian modul, pelatihan-pelatihan itu semua distandarkan. Termasuk seragamnya, Pak. Jadi seragamnya juga kami menggunakan seragam-seragam seperti KLHK. Badge-nya, logonya itu. Sepatu juga pantofel. Itu. Potongan rambut. Ya. Ini untuk swasta khusus SMK Rimba atau hampir seluruh swasta dibina di bawah Pusat Diklat SDM LHK? Seluruh ya. Jadi SMK yang ada jurusan kehutanan. SMK yang ada tulisan kehutanan kemudian mendaftarkan ke Pusat Diklat, mereka akan dibina. Iya. Termasuk SMK negeri yang ada jurusan kehutanan. Yes, betul. Kan ada di Banten, Pandeglang ya. Ada di Cianjur juga. Cianjur juga ada. Bukan SMK kehutanan tapi ada jurusan kehutanan. Ya, itu di bawah binaan Pusdiklat. Ya, dan banyak yang sudah jadi pol. Iya, benar-benar. Nah, kalau akreditasi sendiri di SMK Kehutanan Rimba? Nah, memang kalau akreditasi ini kita masih tertantang, kita posisi masih C. Masih C gemuk, memang posisi kita ini lemahnya ada di Sarpras. Sarpras. Untuk SDM, kemudian pembelajaran, termasuk kependidikan kita sudah bagus. Tapi memang Sarpras ini kita sedang galakkan karena memang kita ini sedang berjuang untuk mendapatkan gedung sekolah. Tapi perjuangan ini insya Allah segera terwujud karena insya Allah akan terbangun dengan kerjasama dengan Yayasan Sarana Wanajaya. Akan dialihkan, kemudian dibangun aset untuk membangun gedung sekolah dan punya proyeksi untuk membuka jurusan baru. Jurusan baru. Artinya bukan hanya di sektor kehutanan. Betul. Informasi dan teknologi rencananya. Informasi teknologi makin mantap. Mudah-mudahan ini ya semua rencana yang termasuk sarana tadi ya yang jadi nilai tambah daya dongkraknya untuk akreditasi ya mudah-mudahan dalam waktu dekat. Itu rencananya dalam berapa tahun ke depan? Ya memang kalau kita inginnya ya kebutnya ini di Januari itu sudah ada semacam peletakan batu pertama. Kalau beauty contestnya sedang berlangsung. Jadi di Januari 2025 ini peletakan batu pertama nanti bisa kita undang. Alhamdulillah kalau diundang. Kita live supaya lebih mengenalkan ke halayak. Ini sudah punya nih. Tapi gini Pak Oik, meskipun akreditasinya C gemuk, artinya tadi lulusan itu sudah maksudnya tidak memandang akreditasi tapi terserap gitu. Ya, dari personal dari siswa-siswanya. Karena memang kalau perusahaan kehutanan yang memang memberikan surplus penerimaan itu mereka lebih melihat pada kompetensi, Pak. Jadi benar. Kompetensi itu dilihat dari portofolio. Jadi anak-anak ini ketika akan lulus itu harus sertifikasi melalui uji kompetensi. Nah, alhamdulillah kita uji kompetensi di LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi di Pusat Diklat Kementerian LHK. Jadi itu nilai plusnya ya. Jadi sebelum mereka boleh lulus, tapi uji kompetensinya harus terlewati juga gitu kan. Iya. Nah selama ini anak-anak lulus ya? Lulus semua, 100% lulus. Alhamdulillah. Kalau misalkan ini ada persiapan dulu sebelum kompetensi atau memang ya sudah dipasrahkan aja, artinya kan sudah melalui proses pembelajaran 3 tahun. Itu ada persiapan-persiapan nggak? Ada persiapan khusus. Ada. Jadi memang, ada ya. Memang ketika kelas 1 mereka sudah belajar di persemaian, kemudian ada di jurusannya, termasuk 1 bulan menjelang uji kompetensi mereka tuh ada semacam simulasi atau memang penguatan materi uji kompetensi. Sehingga ada pada saat uji dulu review dulu materi sehingga kita kan punya materi uji kompetensi yang kita pelajari, kita kupas, kemudian kita sampaikan ke anak-anak supaya lebih
mengena gitu ya, Hmm. lebih cepat tangkap gitu. Nah ini tadi belum ngobrolin praktikum di sini ngapain aja nih? Biar Iya, kita iya. juga promosi ke Iya, HDTK betul. kita. Iya, iya, iya. Nah di sini ngapain aja Mas? Ini kan 2 hari ya, singkat ya, tapi rutin ya. Ini Rutin. berapa tahun kalau di sini? Jadi memang kami ini sedang melaksanakan praktikum bersama, di mana praktikum bersama ini diikuti oleh seluruh siswa kelas 11 dan kelas 12. Oh semua Hmm. 11, Ya. 12. Kemudian anak-anak ini mengambil data-data berkaitan dengan pelajaran kehutanan. Misal di jurusan inventarisasi dan pemetaan hutan itu mengambil data inventarisasi hutan, mengambil data tentang pengukuran dan pemetaan digital, termasuk mengolah data menggunakan ARGIS. Kemudian mengolah, setelah diolah, kemudian mereka presentasi. Tadi malam itu kita selesai jam 12:30 malam. Ya, Dan memang tidur 2 hari padat 2 dua ya. hari padat. padat dan mereka tidurnya ini alhamdulillah nih menyambut baik BDK Rumpin ya. Jadi kita disediakan asrama, tapi kita menolak halus. biar Karena kebal. biar kebal. Biar kebal. Kita inginnya anak-anak itu kalau belajar hidup bahagia kan gampang, Pak. Ya, Tapi ya, ya. kalau belajar hidup susah itu kan Ya. itu harus tertantang. Jadi Dan sementara ini susahnya sedang dibuat gitu Dibuat, susahnya. didesain Bukan gitu ya. alami, Bukan didesain. alami. Pembelajaran lah. Pembelajaran. Anak-anak tidurnya di pipa. Bahkan kita tidak izinkan anak-anak itu kalau tidur di tenda. Yang ada frame-nya itu terlalu mewah buat kami. Iya. Oh iya, iya. Jadi mereka cari kalau nggak banner atau spanduk yang masih utuh atau memang flysheet, mereka itu perempuan laki-laki mereka bikin sendiri. Iya. Satu orang satu pipa. Nah. Tidur di situ. Asalkan tidak hujan angin atau badai, tetap bertahan di situ. Bertahan di situ. Karena kita kalau hujan angin memang amanah dari BDK, dari kepala balai harus dievakuasi. Ya, Biar untuk keselamatan. Ya, Betul. menjaga nama baik juga. Betul, Iya. betul. Jadi kami juga melalui kesempatan ini berterima kasih yang Iya. sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Balai. Jadi memang alhamdulillah anak-anak ini difasilitasi karena terbantu sekali, Pak. Kami ini belum memiliki hutan pendidikan. Jadi bermitra atau bekerja sama dengan BDK Rumpin untuk memanfaatkan KHDTK Rumpin itu luar biasa. Iya. Alhamdulillah. Oke, dekat juga dengan persemaian. Iya, jadi bisa satu paket Satu ya. paket. Lokasinya berbagai macam materi Iya, sudah tercover gitu. Kita juga sebenarnya bisa juga Pak Wik ya kayak di bidang kita ya. Pedas itu ajari juga pembibitan secara vegetatif. Ya, bisa sebenarnya kalau ngajarin apa. Artinya mungkin sudah ada rundown acaranya ya. Iya, Mungkin untuk kedepannya kalau memang bisa mau lebih. melibatkan kita ya. Ya di mana memang kita juga posisinya kalau tidak sedang penyelenggaraan pelatihan, kita juga bisa membantu untuk pemberian materi. ya. Artinya kan sebenarnya ini banyak kapasitas SDM yang dari berbagai bidang gitu, konservasi, kemudian perencanaan, kehutanan, kemudian pemanfaatan ya, dan yang satu lagi rehabilitasi. Kita berapa kali ya nerima ngajarin kan sekarang juga misalkan bikin perusahaan pembibitan, mereka sudah punya bekal tuh. Luar biasa Pak Igi. Ya mungkin kalau diteruskan terlalu panjang mungkin. Terlalu panjang, enggak biar berseri. Ya, maksudnya biar biar penasaran juga. Ya. Maksudnya nanti kalau di sana ospeknya gimana? Itu kita simpen dulu. Betul. Atau misalkan termasuk misalnya di sana sudah ada workshop apa ya yang di sekolahnya ya. Nah, kan tadi sudah disampaikan oleh Mas Ribai, Mas Kepsek, bahwasanya itu kan 90% hampir di sekitar situ. Betul. Nah, kalau orang luar gimana nih? Asrama kah disediakan atau ada fasilitas misalkan dibantu kosan kan belum tuh. Belum. Nah, nanti kita korek nih. Siapa tahu nanti dari luar daerah tertarik gitu ya. Baik, sebelum gimana Pak Ik? Ya, mungkin cukup ya. Sebelum ditutup mungkin ada kesan pesan Mas Ribai. Ya. Jadi memang kalau kesannya untuk di BDK Rumpin ya, kami sangat susah digambarin ya. Jadi intinya kami sangat terbantu karena memang apa yang kita kerjakan, apa yang akan kita ambil data-datanya sudah representatif, terbantu, terfasilitasi. Pesannya ya mudah-mudahan kita terus bekerja sama. Karena memang di 2025 MOU kita berakhir. Tapi kemarin sudah ada pertemuan dengan Ibu Kepala Balai, kita akan perpanjang. Jadi kita sangat menyambut baik. Mudah-mudahan kita terus bersinergi demi majunya hutan dan kehutanan. Amin ya Allah.
Sobat Semesta Hijau dan Sobat Pelatihan, ini sangat menarik dan istimewa. Tentunya kami sangat berharap bahwa apa informasi yang kita sampaikan dan tadi banyak hal ya, baik ya terkait dengan pendaftaran di SMK Kehutanan Rimba, kemudian nanti penyalurannya seperti apa, distribusi lulusannya, kompetensi yang harus dicapai itu tadi lengkap ya. Hanya saja tadi teknis-teknis belum, nanti kita sambung di waktu dan kesempatan lain. Mudah-mudahan kita bisa berkunjung tuh ke sana. Ya, mudah-mudahan dengan senang hati. ya. Kami tunggu. Tapi jangan berkunjung saat liburan. Pas di jam kerja ya, biar kita lebih rileks juga ya, artinya menjalankan tugas. Baik, Sobat Semesta Hijau dan Sobat Pelatihan, kami ucapkan terima kasih Mas Ribai, Mas Kepala Sekolah. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di kesempatan yang lain. Kita korek, mungkin juga bisa kita diskusi dengan siswa-siswa ya, apa yang mereka dapatkan dari sekolah itu ya, kemudian nilai plus apa, nilai kesenangan, terus mungkin tantangan apa yang mereka dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat dan salam bahagia. Terima kasih Sampai Mas jumpa. Ribai, sampai jumpa kembali. Ya.